He's coming soon. Shema Yisrael, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Shema Yisrael, Yahweh
Kita akan kau festival
katakan hanya Engkau pribadi yang mengerti. Hanya Baruata Yahweh Elohim Meleolam Baruata Yahweh Elohim Meleolam Asr Insanu Komisyon Elohim Yeshibka Elohim ke Efraim bagaimana sih Yeshimain turun ke Salari Israel ya. Bapa kami tetap menyerahkan anak-anakmu sekolah sahabat dalam tanganmu. Biarlah mulai sejak dari masa kecil mereka menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit, dan kebodohan kami tolak usir demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Biarlah yang ada dalam diri mereka kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, berkat berlimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa. Sementara kami merenungkan daftar Elohim, urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasa dalam pikiran kami berbicara ya Ruh Kudus, karena kami siap mendengarkan daftar Elohim demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Ya, anak-anak ke sekolah sahabat ke ruangannya. Ya, cukup ibunya saja yang menunggu ya. Ya, Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Tuhan, kita itu sangat istimewa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kembali kita akan dengarkan daftar Elohim. Ya, hari ini kita akan kembali dengarkan daftar Elohim yang saya beri judul Evo Semehubal, atau artinya diterima di mana. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mungkin saat kita masih hidup seperti sekarang ini, kita bisa pergi kemana dengan sesuka hati kita. Kita pergi kemana itu sesuka dengan hati kita. Kita mau ke mall pasti diterima. Kita mau ke tempat bioskop ya orang terima. Kita main ke tetangga kita ya diterima. Kita ibadah bersama seperti ini juga orang pasti terima kita dimanapun saudara.
Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Namun, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana jika orang sudah mati? Bagaimana jika orang sudah mati? Di mana yang mau menerima jenazahnya? Di mana kita akan diterima, saudara? Kalau kita masih hidup seperti sekarang ini, saudara, kita bisa main ke rumah tetangga kita. Dan pasti orang akan bilang, silakan masuk Pak, mau minum apa? Kita bisa disuguhin minum. Tetapi begitu kita sudah meninggal, orang sudah mati, siapa yang mau menerima? Saudara, saya beri contoh, saudara. Saat kita ini bangga dengan jabatan kita, wah, saya ini gembala, saya ini direktur, saya ini pejabat, saudara. Di kantor orang pasti menghormati kita. Bahkan kadang tempat duduk kita yang istimewa pun orang nggak berani dudukin. Kalau kita bangga dengan jabatan kita, tempat duduk dan teman kita di kantor, coba kalau kita meninggal, kira-kira teman kita mau nggak saat kita sudah meninggal jenazahnya dibopong, ditaruh di meja tempat kita kerja? Mau kira-kira? Terus kita duduk di situ, di meja kerja kita itu duduk di kursi atau kita duduk di sana, walau sebentar. Kemudian orang lain bilang gini, ini Pak Direktur sudah dipanggil Tuhan, tapi untuk mengenang biar dia duduk di sini seharian dan nanti kita temani dia sampai lembur. Ada yang mau? Saya yakin nggak mau, masih malah ketakutan semua, saudara. Betul nggak? Ternyata porsi yang kita banggakan dulu tidak mau menerima kita. Bahkan teman-teman yang mengeluh-elukan kita, menganggap kita luar biasa, juga nggak mau menerima kita. Kemudian yang kedua, jika kita punya mobil mewah, saudara, mobil mewah, mobil sport, harganya miliaran, saudara, maka mobil kita dan orang di sekitar kita juga nggak mau duduk bersama kita, sekalipun cuma sehari keliling. Wah, untuk mengenang nih, kita pergi kemana-mana pakai mobil mewah nih, luar biasa. Kemudian yang punya mobil meninggal, yuk sopirin aku tuh, nanti sebelum aku meninggal, begitu aku udah meninggal, taruh di sebelah ya, saya tolong diajak keliling. Undang sopir, mau nggak? Kira-kira sopir seharian diajak keliling. Saya yakin orang juga nggak mau, saudara. Ternyata mobil mewah yang kita banggakan juga, begitu kita dipanggil Tuhan, menerima sehari pun belum tentu mau, bahkan orang yang sekitarnya menemani. Kemudian yang contoh ketiga, saudara, jika kita punya rumah mewah dan megah, saudara, tidak ada keluarga, tetangga yang mau menerima kita dalam beberapa hari ke depan, kecuali saat berkabung saja. Bahkan jika kita ikut duduk bersama di ruang tamu atau meja makan, saudara. Iki le tempat bapakmu nak lungguh ning kene. Jadi karena bapak ora wis ben selama 3 hari atau 4 hari biar duduk di sini kita makan bareng, bapakmu ben nonton. Saya yakin gak ada yang mau. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, itu membuktikan bahwa kita di dunia ini bisa diterima selama kita masih hidup. Dan setelah kita ini dipanggil Tuhan, nggak ada yang bisa menerima kita di dunia. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Wajah ganteng kita, wajah cantik kita, semuanya akan hilang lenyap, saudara, dan kembali menjadi tanah. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Yang tersisa hanya foto paling, saudara. Ini loh mengenang, wah ini kakek saya dulu ini, baru cuma bisa mengenang. Tetapi wujudnya tidak bisa, saudara. Sifatnya kita tidak tahu. Jadi semuanya, saudara, yang menerima kita hanya tanah yang sempit dan taburan bunga saja yang sebentar layu dan lenyap, saudara. Ternyata yang menerima kita itu hanya tanah, saudara. Dan ukurannya sama. Mau pejabat yang hebat pun lubangnya sama ukurannya. Nggak ada kalau itu seorang yang hebat kaya, mungkin makamnya bisa segede ini. Tapi yang dipakai tetap ukurannya paling selebar-lebarnya 1 kali 2 meter. Betul nggak, saudara? Tadi semuanya sama, semuanya akan kembali.
ke tempat di mana kita berasal, saudara. Yang tadinya tanah yang kita injak, yang kita kembali di situ. Yang menerima kita hanya itu. Dan itu pun sempit ukurannya. Makanya jika ada orang yang serakah, wah semuanya kita ambil semuanya, saudara. Kita yang butuhkan nanti suatu saat nanti itu cuma sepetak. Itu pun hanya ukuran 1x2 dan paling kedalaman 2 meter. Itu pun yang kita butuhkan, saudara. Apalagi kalau saudara lihat beberapa waktu tahun ini sepanjang orang kadang pemakaman, saudara, semenjak pandemi melanda, kadang kita nggak tega melihatnya. Jangankan kita bisa nungguin, kadang hanya dari jauh kita bisa melihat. Dan bagaimana prosesnya pun kita nggak tahu. Masih bersyukur kita yang tinggal di daerah, yang kita bisa merawat keluarga kita untuk yang terakhir kali. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, apa yang kita banggakan dulu? Wah, dulu saya hebat, saya bisa diterima dimanapun, saya dikagumi dimanapun, saya dicintai oleh banyak orang. Mobil yang saya pamerkan, mobil mewah, mobil sport yang harganya miliaran yang dulu saya, rumah megah mewah saya, juga segala sesuatu yang saya miliki, saudara, semuanya hilang. Bahkan jabatan, kantor, perusahaan, gereja yang saya miliki, semuanya saya tinggalkan. Dan saya hanya membutuhkan tempat yang sangat kecil, yaitu 1x2 meter, yang menerima kita hanya tanah, saudara. Dan semuanya sama, nggak ada pilihan. Oh, ini karena orang pejabat yang hebat tanahnya dari emas, enggak. Semuanya sama, kembalinya sama, saudara. Namun saudara, sedangkan roh kita akan kembali kepada Elohim, tubuh yang kita banggakan. Kebanyakan orang ini yang dibanggakan kan tubuhnya, bukan roh dan jiwanya, saudara. Ini loh, saya lihat tubuh saya atletis, perut saya six pack, bukan one pack, saudara. Ini yang kita banggakan. Kulit saya putih, rambut saya bagus, hidung saya mancung. Yang kita banggakan fisiknya, bukan roh dan jiwa kita, saudara. Tetapi pada sedangkan roh jiwa kita akan kembali kepada Bapa Yahweh. Namun tubuh kita yang kita banggakan dulu akan kembali ke tanah, saudara. Dan yang kita butuhkan sekali lagi hanya sedikit. Itu pun ditaburin bunga. Sekuat apa bunga? Ayo kita bawa bunga, tabur bunga nih di atas. Kira-kira berapa hari kuat? Paling 3 hari, seminggu hilang, sudah habis dan layu lenyap, sudah gak ada lagi bekasnya. Kemudian saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, apa yang kita banggakan, baik itu kekayaan, jabatan, kecantikan atau kegagahan, ketenaran, semuanya sudah tidak ada lagi. Semuanya gak ada lagi, saudara. Saudara, yang kita banggakan, apa yang kita banggakan? Wah, kekayaan, saya kaya, tanah saya di mana-mana, rumah saya di mana-mana, mobil saya di mana-mana, banyak sekali. Kekayaan saya banyak nggak terhitung, saudara. Terus jabatan saya tinggi, nanti nggak ada, jabatannya ganti orang lain. Kemudian kecantikan yang kita banggakan nggak ada lagi. Orang foto terakhir kita nanti begitu kita difoto cepret, bagus, cantik, ganteng. Begitu kita meninggal jadi tanah, tinggal apanya, saudara? Apa? Tulang, saudara. Jajal nanti begitu sudah, nanti kira-kira 1-2 tahun, tolong makam saya dibongkar, terus difoto, dipajang. Yang dipajang kira-kira jadinya apa? Tulang, saudara. Jejerke sama yang aslinya, tinggalnya tulang dan semuanya sama. Tulang itu semuanya sama, saudara. Tangan, kaki, semuanya yang kita miliki itu semuanya sama. Yang membedakan wajah kita sekarang ini, saudara. Tapi begitu meninggal semuanya habis. Kecantikan, kegagahan, bahkan ketenarannya pun lenyap, saudara. Kegagahan, ketenaran, semuanya sudah tidak ada lagi. Habis. Ingatlah selalu, saudara, apa yang harus kita ingat. Makanya kita mengingatkan, kadang dafar Elohim firman Tuhan itu mengingatkan kita. Ada orang yang kerja keras, saudara, mencari uang terus,
sampai dia lupa akan hidupnya. Piknik gak pernah, refreshing gak pernah, ngumpul sama keluarga gak pernah, berangkatnya malam, pulangnya pagi. Begitu pagi anaknya sekolah, dia gak ketemu anaknya, saudara. Begitu dia siap-siap nanti ke ladang, mungkin kemana pulang, sore anaknya belajar capek, anaknya tidur, dia berangkat kerja lagi. Terus kapan menikmatinya? Namun orang kadang nggak sadar, saudara, yang dia kejar. Padahal sekali Tuhan berfirman, saudara, kekayaan apapun bisa lenyap. Saudara ingat apa yang dilakukan Noah? Iyub, kekayaannya zaman dulu orang terkaya sejamannya. Artinya pada zaman itu orang yang paling kaya hanya Iyub. Kekayaannya melimpah, tapi hanya hitungan jam, saudara, atau menit, mungkin detik, semuanya habis. Kalau Tuhan berkehendak tidak ada yang bisa kita banggakan. Makanya kadang ada orang yang ngumpulin uang banyak tapi sakit, akhirnya buat berobat malah nombok, saudara. Kenapa? Karena nggak jaga fisiknya juga. Makanya kita itu kadang butuh sekali waktu, butuh istirahat. Sehebat apapun, saudara, kita harus butuh istirahat. Kemudian ingatlah selalu apa, saudara, yang harus kita ingat. Yang pertama, kapan kita masih diberi kesempatan hidup di dalam dunia ini oleh Aba Yahweh Elohim bersama Yeshua Mashiach? Kapan kita masih dikasih kesempatan? Kita nggak tahu, saudara, yang dikasih oleh Aba Yahweh. Kita dikasih kesempatan kapan kita nggak tahu. Sampai kapan? Saudara, kita nggak tahu. Jam ini terus jalan. Tetapi sekali waktu hidup kita akan berhenti, saudara. Tetapi jam ini terus berjalan dan berganti terus. Kita bisa naik terus, bisa turun terus. Tapi sekali waktu kita yang berhenti, jamnya tetap berjalan terus, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak, kapan kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan? Kapan itu kita dikasih kesempatan? Nah, waktu kita dikasih kesempatan inilah, ya, hidup oleh Bapak Yahweh ini pergunakan dengan baik. Lihat ayatnya, ya. Tehillim atau Mazmur 90 ayat 10. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Yeme senotenu fahem sifim sana, wa im bigfurot monim sana, wa rahbam amal wa awen kigas kiswana ufa. Umur kami 70 tahun. Jika masih ada kekuatan 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah susah payah dan kesia-siaan. Karena itu segera berlalu dan kami melayang lenyap. Nah, saudara perhatikan, ayat ini mengingatkan kita untuk kita ini sadar diri. Ingatlah. Tadi ayat, saudara, saya tulis begini, saudara. Perhatiannya, ingatlah selalu. Yang diingat apa, saudara? Nah, yang kita ingat, perhatikan, umur kami 70 tahun. Di sini yang umurnya 70 tahun selain Mae siapa? Bu Nati berapa, Bu? Bu Sigit 74 juga, Mae 75. Pak Nathan berapa, Pak? Oh, nama nyaris 70. Umur ya ini berarti dua orang ini, Bu Sigit sama Mae. Umur kami 70 tahun. Saudara, jika masih ada kekuatan 80, nak masih kuat 80 tahun, nak masih kuat. Memang ada yang sekarang umur 80 tahun masih kuat, ada, saudara. Ada nggak kira-kira? Ada. Kalau di kasiran ada nggak, Pak? Ada ya, 80 masih kuat, maksudnya masih jalan, masih sudah. Nah, bayangin, umur kami 70 tahun, jika masih ada kekuatan 80 tahun, tetapi kebanggaannya susah payah. Nggak ada yang dibanggakan. Ayo sekarang kalau nggak percaya, yang umur 80 tahun, ini kebanggaannya, sekarang diajak makan jagung bakar tua. Ayo Pak, kira-kira ngapain? Ngomongnya apa, saudara? Untune wis entek, betul nggak, saudara? Ini cuma diajak makan jagung, saudara, yang dikasih oleh Bapak. Artinya susah. Saya ingat, saudara, dikasih. Begitu kita mau makan kacang aja, kalau giginya sini hilang, susah, saudara. Kacangnya yang lari di dalam sana sini, sana sini, sana sini. Ini baru kacang, saudara, apalagi jagung, saudara. Isinya ini, perhatikan, makanya ayat ini nggak mungkin salah tulis, karena pasti benar. Kekuatan kami nih, kalau masih ada 80 tahun, tetapi kebanggaannya susah payah.
Umur 20 tahun kita lomba lari cepet. Saudara, sekarang umur 80 tahun, jangankan suruh lari, jalan cepet aja susah. Seandainya bisa pun anaknya sing ora entuk. Betul kan? Wis Pak ora sah neko-neko, ora sah keplayon, ngonak tiba aku sing susah. Betul kan Saudara? Mesti seperti itu. Artinya membuat lari saja nggak bisa. Kebanyakannya susah payah. Yang terlebih yang paling susah itu kesepiannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang umurnya di atas 80 tahun itu banyak melamun. Kenapa? Karena dia mikir temanku udah pada meninggal semua, sebayaku udah gak ada. Rasanya aku pengen, kadang orang itu kan bener gak? Saudara pernah gak ngalamin? Malam itu berpikir aku biar cilik senengi begini dulan rokai. Betul gak? Pernah gak bayangin kayak gitu? Dulan rokai, kok kayak koncoku wis ora ono, kae wis ora ono, kae ora ono. Betul gak Saudara? Kadang kita berpikir seperti itu. Nah, anak umurnya 80 tahun, ada gak teman sebaya main masih iso ngobrol bareng? Jarang Saudara. Nah, inilah kesusah payah dan kesia-siaan. Makanya merasa orang kalau sudah 80 tahun aku sudah berguna, kerja wis gak kuat, segala macam wis gak bisa, pergi kemana wis diawasi. Repot lagi, nah orangnya sudah pikun. Tahu pikun? Atau PDI, penurunan daya ingatnya sudah turun. Sehingga dia lupa, kadang omahe dhewe lali. Lah itu repot lagi Saudara. Betul nggak? Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Ada saya. Misalnya orang wis pikun itu kadang rumahnya sendiri lupa. Dulu saya ingat Mbah siapa ya di sebelah itu ya. Itu dulu gitu. Pulang ke rumah itu jalannya yang di golek isik Saudara. Karena apa? Lupa jalannya padahal rumahnya sendiri Saudara. Nah ini Saudara kasih. Karena itu segera berlalu, makanya semuanya akan berlalu dan akhirnya menghilang lenyap, melayang lenyap. Inilah yang pertama. Jika kita dikasih kesempatan, makanya inilah selalu apa? Kapan kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan? Sampai kapan kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan? Yang kedua Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, pergunakan kesempatan yang diberikan dengan terus berbuat kebaikan. Amin. Jadi pergunakan kesempatan. Kalau kita dikasih kesempatan untuk hidup, pergunakan kesempatan yang diberikan dengan berbuat kebaikan. Ya, kasih dan tetap rendah hati sesuai daftar Elohim. Jangan sombong, jangan bangga dengan apa yang kita miliki. Saudara, artinya tetap rendah hati. Pergunakan kesempatan yang diberikan dengan berbuat baik, lakukan kebaikan. Kemarin saya ngobrol, tadi pagi juga saya ngobrol nih. Waktu saya ngobrol sama tangga saya ngobrol gini. Kenapa? Saya tuh tidak pernah mau mikirin hal-hal yang berhubungan dengan dosa, nggak mau saya. Kalau saya punya makanan banyak saja, tetangga saya, sebelah saya, jemaat saya, yang saya layanin, nggak ada makanan, saya berdosa. Kalau saya punya saja berkat, tetapi tetangga, sama dengan saya makan di warung, tapi di depan ada orang kelaparan dan saya makan dengan kenyang, saya berdosa terhadap orang itu. Paham Saudara? Ngerti ya? Artinya kalau kita ini punya berkat sedangkan orang lain kesusahan, kita berdosa. Jadi saudara yang dikasih, pergunakan kesempatan yang diberikan untuk berbuat kebaikan. Orang mau, makanya ajaran Yesua bagi saya luar biasa. Orang dunia berkata, kalau kamu jahat sama saya, ketika kan orang sering ngomong nih, kalau kamu baik sama saya akan jauh lebih baik sama kamu. Betul gak? Betul, nih orang dunia ngomong gitu. Tapi kalau kamu jahat sama saya akan lebih jahat sama kamu. Itu orang dunia saudara. Tetapi Yesua tidak. Yesua itu ngomong apa saudara? Kalau kamu baik sama saya, aku akan jauh lebih baik. Kalau kamu jahat sama saya tetap baik sama kamu. Ini beda. Makanya Yesua mengajarkan mengasihi siapa? Kasihlah Yahweh Elohim wa afta et Yahweh Elohika bakal lafafka ubekal nafseka ubekal meodeka. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati, bukan setengah hati. Jadi mengasihi Tuhan itu segenap hati. Wa ahafta, dikatakan wa ahafta, terus nafseka dengan segenap jiwamu. Wa ahafta
dikatakan wa nafseka ahavta nafseka, kasihlah Yahwehmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Terus wa ahavta lereeka kamuka, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Jadi Tuhan mengajarkan kita itu mengasihi Bapa Yahweh, mengasihi sesama. Bukan cuma mengasihi Yahweh dan mengasihi sesama, masih ada lagi mengasihi siapa? Musuh. Lah ini yang paling berat, saudara. Mengasihi sesama itu gampang, betul gak, saudara? Keluarga nih, tetangganya, orang yang dilihat seperti gambar ini mengasihi sesama. Tapi coba mengasihi musuh yang membenci kita, bisa gak kita mengasihi? Padahal Yeshua mengajar, kasihilah musuhmu, berkatilah dia yang mengutuki kamu, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, ini beratnya luar biasa untuk melayani seperti itu. Pergunakan kesempatan yang diberikan dengan berbuat kebaikan. Nah, berbuat baik tapi dengan kasih. Ada yang berbuat baik tapi tidak kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang melakukan berbuat baik tapi tidak ada kasih, tetap kasih dan tetap rendah hati, tidak sombong, sesuai dengan daftar Elohim. Karena apa yang kita tabur itu yang ngerti Tuhan. Apa yang kau ikat di dunia terikat di samanya. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak, tiga hal ini luar biasa: kebaikan, kasih, dan tetap rendah hati. Kadang ada orang yang baiknya luar biasa tapi tidak rendah hati. Memang baik, wah kayak wong kayak apik kayak, tapi sombongin kok. Ada nggak yang kayak gitu? Ya ada, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya lihat sekarang ini banyak konten-konten di YouTube untuk menarik supaya subscribe-nya, viewer-nya banyak. Itu banyak. Ada orang yang nyebar uang. Baik, uang disebar-sebar, saudara. Kadang sebenarnya, tapi sombong. Wah, lu kalau uangnya memang daripada disebar kan, beli apa? Kasih ke orang-orang yang. Saudara, kadang saya ingat beberapa waktu yang lalu di sini ada acara kayak perayaan hari raya. Terus kalau kita kan cuma buat nasi bungkus, betul kan? Makan sederhana aja. Toh yang penting kan makanannya, isinya bukan bungkusnya. Betul nggak? Mau dibungkus pakai kotak diisi gembok, tapi isinya ya nasi juga. Tapi begitu makanan sisa, saya bilang kadang, yuk kita turun ke Salatiga. Nanti tak bagi ke ada yang parkir siapa, tak kasih ke saudara. Sampai bilang ada, wah tuh terima kasih ada berkat ya, gitu ada yang berkat. Loh, itu lebih bermanfaat daripada dibuang. Betul nggak, saudara? Nah, artinya kita bisa pakai untuk orang lain. Nah, ini tetap bisa nggak kita rendah hati, tetap mengasihi? Kita lihat ayatnya kitab suci ya. Tehillim atau Mazmur 37 ayat 11. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Wa anawim yirsu arets wahid anku al-rof shalom. Namun mereka yang rendah hati akan memiliki bumi. Orang yang rendah hati yang memiliki bumi dan akan menikmati sendiri atas kelimpahan damai sejahtera. Dinikmati sendiri. Orang yang rendah hati, dia yang memperolehnya kok. Dan dia akan menikmati sendiri atas apa? Kelimpahan damai sejahtera. Kalau kita sudah lakukan, kita sudah kerjakan, ada damai yang luar biasa. Amin. Coba kalau kita sudah lakukan, itu rasanya damainya luar biasa, saudara. Makanya jangan pernah kita berhitung-hitung. Namun mereka yang rendah hati akan memiliki bumi. Makanya orang yang rendah hati, orang yang sopan itu diterima dimanapun. Dia akan tetap dimanapun dia akan tetap. Nggak perlu kita menunjukkan, tetapi orang akan menghargai kita dengan luar biasa dan akan menikmati sendiri atas kelimpahan shalom, kelimpahan damai sejahtera itu, saudara. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, selanjutnya. Nah, perhatikan. Dengan terus baik dan penuh kasih dan rendah hati, maka kita akan selalu dikenang oleh orang, sehingga bermanfaat bagi semua orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau saya gambarkan kenapa, saudara, ini ada ilustrasi orang bawa tali. Ini artinya nggak putus, kita akan dikenang terus. Nih, dengan terus berbuat baik, orang berbuat baik, kita dimanapun akan terus dikenang. Dengan terus berbuat baik dan penuh kasih dan rendah hati, maka kita akan selalu dikenang oleh orang, sehingga bermanfaat. Kenapa? Karena yang kita lakukan itu bermanfaat buat orang lain, saudara.
Oh ternyata aku bisa menggunakan ini banyak. Contoh nih, orang-orang yang meninggalkan segala sesuatu dengan penuh hal yang baik. Contoh, nih orang pasti akan ingat yang namanya lampu. Siapa yang menciptakan lampu ini? Thomas Alva Edison. Dikenang apa yang ditinggal itu bermanfaat buat banyak orang. Siapa yang menemukan pesawat terbang? Bersaudara. Siapa yang menemukan mesin diesel? Ya diesel namanya, saudara. Siapa yang menemukan mesin uap? James Watt. Ya semuanya itu akan dikenang. Oh ternyata ini orang-orang yang meninggalkan ini bermanfaat sampai hari ini. Kalau nggak ada Thomas Alva Edison, kita belum menikmati seperti itu. Dan ternyata kita bisa menikmati. Padahal saudara tahu Thomas Alva Edison ini gagal dalam menciptakan lampu ini berapa kali? 10.000 kali. Kita gagal 3 kali wis nyerah. Iya enggak? Wes, anak kecil nih, saya usia Asira dulu mau belajar jalan. Tahu berapa kali dia jatuh? Banyak. Berapa? Ayo berapa? Lebih dari 227 kali. Bayi mulai perlambatan, merangkak, terus jatuh, berdiri lagi, jatuh lagi, sekitar dihitung kurang lebih ya naik turun lah 227 kali lebih. Bayi sampai bisa jalan. Dia jalan, ayo bangun, jalan. Ya coba orang tuanya bilang begitu jauh, kapok, ya dia gak berani lagi saudara. Ayo jalan kuat terus, semangat ayo. Makanya orang tua begitu anaknya jalan 10 langkah berapa, wah senangnya luar biasa, betul kan? Dulu Imo waktu jalan tuh saya lihat cuma 10-an meter, wah saya senengnya luar biasa. Begitu Imo bisa jalan umur berapa tuh? 3,5 tahun ya, jalan itu, wah masih sempoyongan kayak orang mabuk itu. Tapi sayang senengnya luar biasa, kenapa dia bisa jalan? Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah, kalau kita bisa gunakan dengan terus berbuat baik, dengan penuh kasih dan rendah hati, maka kita akan dikenang apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, saudara. Akan dikenang oleh orang banyak sehingga bermanfaat. Artinya apa yang kita dikerjakan itu bermanfaat buat banyak orang. Bagi semua orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara yang dikasih, banyak hal di Indonesia ini sebenarnya hal yang luar biasa. Indonesia ini penuh banyak hal peninggalan yang kita nggak bisa, jujur saudara. Kalau saudara bisa bayangkan, piramid Mesir itu dibangun sekitar 20 tahun. Piramid Mesir dibangun 20 tahun. Tembok Cina itu ratusan tahun dibangun. Tembok itu, Great Wall itu panjangnya sampai berapa itu? Pada zaman Kaisar Xin Huangdi itu ratusan tahun dibangun, saudara. Indonesia gak kalah dengan hal itu. Peninggalan Indonesia yang hebat apa? Candi Borobudur. Candi Prambanan malah buatnya cuma semalam. Ceritanya kan begitu, ya nggak saudara? Apakah ini puluhan tahun ini cuma semalam jadi loh candinya. Saya kadang nonton film pendek, cerita, sejarah itu seneng, saudara. Ini hal-hal yang hebat, peninggalan yang luar biasa, dikenang apa yang dia buat luar biasa, saudara. Saudara kenal sama yang buat Candi Prambanan? Patung Bondowoso. Pak Dowo kenal? Pernah salaman atau silaturahmi? Enggak. Tapi ada yang kita kenang. Kadang jujur kalau kita main, wah kagum hebat yo. Waktu gede-gede kok bisa ditumbuk sampai situ. Lime kayak apa? Ya enggak? Kalau kita sekarang bangun kayak gini aja butuh berbulan-bulan nganggo semen diaduk, kurang bagus rubuh meneh. Ini bangun candi segede gini, batunya besar-besar kok bisa. Kita bisa menikmati. Nah, orang yang tidak bisa menghargai itu yang susah. Kalau kita harus bisa menghargai, kita bukan berharap, tetapi paling nggak menghargai apa yang ada, saudara. Oleh karena itu sehingga itu bermanfaat bagi banyak orang. Suatu saat kita akan menang, saudara dikasih. Makanya orang tua dulu sama sekarang ini konsepnya berbeda. Karena apa? Seorang itu sekarang semakin hari semakin canggih. Dulu orang tua kita, kakek kita itu nanam gini, wis aku tak nandur suren. Tegale tandurin suren. Tandurin pohon sengon, tandurin pohon mangga, tandurin rambutan yang dekat buah-buahan. Kalau dulu pohon mangga mulai pelok sampai berbuah kira-kira berapa tahun? Kira-kira saja 5-10 tahun? Ya paling kan 10-an tahun baru berbuah. Yang nanam mbah kita. Yang nuai siapa? Anaknya, kadang cucunya, saudara.
Begitu nanam pohon jati, suren besar-besar, emang orang tuanya yang nanti akan metik? Bukan, dia anaknya. Dia pasti wah aku harus bangun rumah kayak ketok kayak si nandur aku ketokan. Nah orang sekarang ini kan terus dipermudah semua. Sekarang nanem ya di stek. Jadi nggak durian wae yang tadinya harus 10 tahun kayak berbuah, sekarang 2 tahun berbuah. Semuanya dipermudah. Kalau orang tua dulu berpikirnya panjang, aku tak nandur iki suatu saat bisa dipakai untuk anaknya. Pernah nggak saudara berpikir gitu? Artinya sebenarnya orang tua kita itu, kakek moyang kita berpikir suatu saat untuk anak-anak kita. Nah kita bisa nggak suatu saat saya juga buat anak saya menyiapkan segala sesuatu. Kalau saya punya tanah tak siapin untuk anak-anak saya. Nah si repot kuwi anak-anake guru tinggal ngetok opah-opek orang mikir sapa sing nandur saudara. Itu tidak pernah mengenal. Nah ini yang banyak orang tidak terjadi saudara. Repot lagi kalau orang senengnya cat, ya enggak, wis ditandur ke pelem begitu dipetek, wah pelem kecut ditandur, wis ditandur ke enggak berterima kasih saudara. Repot lagi pelem kecil, sudah gitu kecil pelem sak upil-upil ditandur. Saudara ya kasih, padahal nak ono upil gedine sak pelem wong do mlayu kabeh. Saudara, iya kan saudara? Tapi orang yang terjadi seperti itu. Nah inilah yang terjadi. Makanya saudara, oleh sebab itu kita harus bermanfaat buat banyak orang. Saya rindu Kailatodula Yahweh dimanapun diterima. Amin. Saudara, iman itu pribadi. Sekali lagi loh ya, saya menyembah Bapak Yahweh itu iman saya kepada Bapak Yahweh Yesus Kristus. Saya nggak akan mungkin tukar iman saya dengan apapun. Tetapi kita harus bermanfaat buat banyak orang. Amin. Amin. Nak tonggo di tiga tak wangi. Kalau saya ada orang kesusahan tak bantuin. Nah ini adalah hal yang luar biasa. Praktek kasih supaya apa? Nama Abah Yahweh Elohim dipermuliakan. Yang terakhir ayatnya, perhatikan. Kohelet atau Pengkhotbah 7 ayat 1. Ya kita baca bersama-sama ya. Pengkhotbah atau Kohelet 7 ayat 1. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tov sem mi semen, tov yom hamawet, mi yom hiwal dot. Yang artinya lebih baik nama. Tov sem, nama yang baik. Lebih baik nama atau lebih baik nama yang baik. Mi semen, dan daripada minyak yang baik. Ternyata nama yang baik lebih daripada minyak yang baik. Artinya minyak itu apa? Urapan, ada hal yang ternyata nama yang baik itu lebih bagus. Dan hari kematian daripada hari kelahiran. Kenapa? Karena kalau lahir, orang itu pasti akan lahir suatu saat nanti dia akan jadi apa orang nggak akan tahu. Karena dia bisa aja, kalau dia lulus baik-baik, tetapi begitu hari kematian, kenapa hari kematian lebih baik? Karena hari kematian orang sudah tidak bisa merubah apa-apa. Begitu dia jahat, ya jelek. Terus tetap begitu meninggal, ya jelek, ya jelek. Ada orang bilang begini, wah setiap hari hidupnya jahat. Terus meninggal, mau dibilang, wah kayak kok apik. Nggak mungkin. Makanya yang saya takutin, saudara, saya nggak mau kenapa? Saya nggak mau dalam budi saya disuruh mencela orang, ya saya nggak mau. Pokoknya di sosmed, dimanapun, di Facebook, tugas saya memberkati. Karena jangan sampai saya lagi menghujat atau ngutukin orang, saya dipanggil Tuhan. Maka tetap hari terakhir saya jahat di mata Tuhan. Saya nggak mau, makanya saya jaga. Karena hidup seorang kita nggak tahu, saudara. Lebih baik nama daripada minyak hari kematian. Makanya kalau orang udah meninggal, sudah tinggal dikenal antara dia baik atau tidak. Kalau dia baik, tetap dia akan dinilai pasti baik. Kayak orang wis meninggalkan kok ya api, tetap dikenang, pasti dikenang, saudara. Dan dia akan terus dikenang oleh luar biasa. Makanya kenapa di Indonesia ini ada istilah jasa pahlawan itu besar. Karena pasti dikenang. Kenapa kok dikenang? Karena jasanya banyak. Hal yang dilakukan. Padahal dia sudah meninggal. Tetapi dia tetap mau mengorbankan hal itu. Seperti Yeshua HaMashiach. Semua selalu dikenang. Karena dia sampai garis akhir. Dia tetap menyelamatkan umatnya. Amin. Bahkan sampai di detik terakhir dia tetap bilang, ampuni mereka Bapa. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan orang Yahudi tidak tahu kalau membunuh itu berdosa. Sangat tahu. Wong Daftar Elohim tulis kok, lotirsa, lotina, plotis, semuanya jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Ditulis, jadi pasti dia tahu membunuh itu berdosa. Tapi Yesus tetap katakan ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat.
tetap memberikan pengampunan. Makanya Yeshua dikenal untuk menyelamatkan siapa? Seluruh umat manusia di dunia. Makanya namanya Hamasia, tempat keselamatan itu. Amin. Jadi saudara, jaga, lebih baik nama daripada minyak yang baik. Saya diurapi luar biasa bangga, tetapi kalau garis akhir saya di hari kematian saya hilang semuanya, buat apa? Menorah ini tercabut, buat apa? Saya harus tetap menjaga api menorah saya di hadapan Tuhan. Amin. Tetap menyala di pada hari kelahiran orang. Hari kelahiran tergantung didikannya. Begitu dia diajari dengan baik, jadinya pasti baik. Tapi start garis akhir yang menentukan kemenangan itu startnya apa akhirnya? Pasti akhir. Lomba lari ini, dor, saudara nyantai aja deh. Tapi begitu sudah mendekati finish lari kencang, yang juara yang duluan apa yang belakangan? Tetap start finishnya yang menentukan. Saudara tinju dipukuli jebret sampai mungkin ini gemuk mendadak saking bengepe saudara. Tetapi begitu ronde terakhir saudara pukul jebret, orangnya KO, yang menang siapa? Ya yang pukul KO, tetap sekalipun benjol-benjol terakhirnya dia menentukan. Makanya di dalam kitab Timotius katakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah memelihara iman. Artinya garis akhir. Iman itu kita bawa sampai ketemu Tuhan. Begitu kita sudah ketemu Tuhan, selesai. Makanya iman sampai ketemu Tuhan, siapkan diri kita dengan baik. Yang paling terakhir, saudara bangkit berdiri. Ya, kita baca bersama-sama. Yuk, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Ya, siap? 1, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan untuk berguna, bermanfaat bagi kemuliaan Allah Yahweh Beshes Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes, beri tepuk tangan buat Tuhan. Kita angkat satu pujian untuk masuk dalam hadiratnya. Saya undang worship leader, singer, pemain musik bisa maju ke depan. Ya, kita angkat pujian untuk kita masuk dalam hadiratnya lebih dalam lagi. Ya, kita angkat pujian untuk masuk dalam hadirat Bapa Yahweh lebih dalam lagi. Kita angkat pujian, ku di tanganmu, ku di hatimu.
paret Elohim benu tandaru hayon Makalan wal kokotenu Kasar makan mananu makaya benu Wa ada biru lideni sayor Kita kasih mengira Ilaiha mamlah kawya kebuda Wa hati benar lawal mi'olamin Amin. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan arahkan hatimu dan pikiranmu dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Yahweh. Yefariha Yahweh wa yismiriha Yahweh panaili kawih kuniga Yeksa Yahweh panaili kawih Yasibleha shalom Amin Kenyai Rasul Barata basade Amin Kasterot suniha Amin Barata kami serteka Barata babui kabarta betseteka Barata Yahweh elinu menalam besemadana Yeshua Masya berwa preskila olam Fae